Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kalimat saudara tidak harus sedara. Maksudnya kalimat ini seperti apa? Karena sering diucapkan bahwa kita bersaudara tidak harus sedara. Sedara di sini artinya tidak harus satu ibu. Namun kita diartikan saudara tadi sadar dan menyadari. Nah, untuk membuktikan kalimat itu bukan perkara gampang, tapi ada rumusnya supaya kita betul-betul mengakui bahwa manusia itu adalah saudara kita, siapapun. Tapi saudara tadi yang sifatnya tidak merugikan saya juga dan tidak merugikan dia, saling menguntungkan gitu, saling mengisi, sadar dan menyadarin, maka dia akan menjadi saudara betul-betul di alam kehidupan ini. Karena manusia adalah saudara kita semua. Tidak ada satupun manusia yang mau bersaudara dengan hewan. Kalau berteman banyak, berteman dengan lumba-lumba, berteman dengan hiu. Tapi kalau saudara dengan hewan kan, kambing, tidak ada, karena di situ berbeda artinya untuk menerapkan di dalam kehidupannya. Nah, bersaudara di sini khususnya kita, kalimat itu dari bahasa keluarga besar, pelindung kehidupan, saudara tidak harus sedara di situ. Saya bersaudara dengan sobat karib kalian semua, berbeda ibu walaupun satu bibit. Nah, bagaimana menerapkannya di dalam habluminas tadi, hubungan sesama manusia tadi? Kalau saya menganggap kalian saudara, tidak ada niat pun saya untuk merusak ataupun merugikan kalian, ataupun untuk menipu akal-akalan. Nah, sehingga dibalaslah dengan benar-benar menerima, mengakuin bahwa sah kita bersaudara walaupun tidak satu darah. Tapi di sini, nah, tidak segampang itu. Banyak yang pura-pura, artinya palsu. Kenapa palsu? Yang namanya palsu itu indah, bagus, bahasanya manis, segala macam, sama seperti kumis saya palsu ini kan, bagus tuh kalau dilihat. Tapi berbeda dengan aslinya ketika ketemu di situ. Nah, palsu ini ketika dipandang, didengarkan, bahasa manis, terbuai. Nah, disinilah peran fungsi kekuatan ilmu pelindung kehidupan tadi untuk menilai, membaca apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di situ kan, supaya kekuatan ilmu pelindung kehidupan ini bisa melindungi yang namanya sifatnya hak-hak kita. Tapi di sini bukan perkara gampang, diuji. Kalau saya pernah tertipu, diakal-akalin, berarti hasil perbuatan saya. Wajar kalau saya diakalin, ditipu orang juga. Begitu juga sebaliknya, kalau saya menyakiti orang lain, wajar ketika saya mengalami proses sakit, pedih, menderita. Karena saya pernah berbuat seperti itu. Nah, kita manusia pelindung kehidupan tidak perlu artinya menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tinggal koreksi diri. Tinggal tugasnya bagaimana menasehati, memberikan pemahaman bahwa yang kamu lakukan salah.
Nah, kenapa salah? Karena menyimpang dari dasarnya ketentuan ini. Di situ kan, kalau salah, berbenahlah supaya hidupnya tenang, enak di situ kan. Nah, kalau dia tidak mau, monggo, silakan. Yang mengalami prosesnya panennya kan dia. Tapi tugasnya, karena bahasa tadi saudara, tidak harus saudara. Disitulah peran fungsi saudara tadi, saling menasehati, ya kan, sadar menyadari, memberikan motivasi. Nah, cuma motivasi nasihat seperti ini sulit dicerna oleh akal pikiran kalau masih akal pikirnya tertutup oleh keinginan hati tadi, merasa dia yang paling hebat, merasa dia yang paling baik, yang paling paham, padahal sudah jelas kesalahannya, sudah jelas di situ kan. Tapi karena masih ego ketutup, egoisme tuh, sehingga bertambah terkunci akal pemikirannya. Nah, maka disitulah kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kalau saya mempunyai kesalahan, artinya ya saya mengakui kesalahan saya di situ kan, dan saya harus membenahi dan jangan mengulangi kesalahan itu lagi di situ, karena sudah tahu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sudah tahu ini benar, jalan ini benar, ya kita jangan masuk yang salah lagi. Jangan dibolak-balik. Ini benar, tapi kita memberikan pemahamannya salah. Ini salah, tapi seolah-olah benar. Nah, di sini simpang siur, ujungnya apa? Terproses. Dari situlah harus hati-hati, teliti, dan waspada. Dengan siapa? Yang pertama, hati-hati, teliti, dan waspada, terutama dengan diri sendiri. Mengendalikan artinya egoisme, keinginan hati. Nah, yang pertama yang wajib harus disingkirkan sesuai ucapan kita. Kalau bersih hati, bersih akal pikiran dari pengaruh jahat jin setan iblis, artinya buang sifat hasut, iri, dengki. Nah, karena itu akan merusak diri sendiri. Nah, dari situlah bahasa kalimat saudara tidak harus saudara harus betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya betul-betul mendapatkan keberkahan kan dari Yang Maha Kuasa kan, tuh, sehat, umur panjang, itu kan, sehat jiwa dan raga, rohani kita kan, jasmani kita kan, dan banyak manusia artinya yang betul-betul menganggap kita saudara yang sebenarnya di dalam atas ketentuan Yang Maha Kuasa, dalam arti Subhanabil Amin ini kan. Dari situlah ilmu pelindung kehidupan ini untuk merangkum itu kekuatan ini, mengajak agar semua manusia tadi itu betul-betul mengakui bahwa kita ini satu bibit, satu asal, satu nasib, satu tujuan. Apa satu bibit? Adam dan Hawa. Apa satu nasib? Ya, setiap kita manusia dilahirkan, tidak ada yang langsung pakai baju seperti ini, langsung telanjang sama. Nah, satu rasa. Kalau saudara merasakan gula itu manis, saya pun manis. Orang luar negeri pun manis rasanya, cuma berbeda bahasa saja. Satu tujuannya ada lain. Untuk apa? Kebahagiaan, artinya bahasanya surga. Nah, untuk mendapatkan ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa dan butuh pengorbanan serta doa. Nah, di sini untuk mendapat ini bukan perkara gampang. Kalau tidak ada kekuatannya, tidak meyakini kekuatan dari Yang Maha Kuasa, sudah mau sampai jatuh lagi. Nah, semoga video ini dapat dipahami. Lain kali kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.